Halo semuanya, saya berasa syukur sekali karena kita dapat bersahabat dalam firman Tuhan. Sebab corona banyak orang berada di dalam banyak kesulitan. Semoga seminar Alkitab ini dapat menjadi pendamaian dan kebahagiaan kepada mereka dan dapat mengalahkan corona juga. Pagi hari ini kita baca Lukas pasal 10. Kita baca Lukas pasal 10 mulai 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak teranggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, perbuatlah demikian." Sampai 37 kita baca. Kemarin kita berkata tentang hari Sabat. Akhir-akhir ini banyak orang membaca Alkitab dan apa yang arti hari Sabat dan apa artinya kehendak Tuhan masih kurang tahu hal ini. Mereka hanya berusaha menjaga hari-hari Sabat. Dan ini apa mereka melakukan kehidupan rohani sampai sekarang ini. Jadi jika kita hanya membaca satu sisi firman Tuhan saja, susah dipahami seperti yang berkata kemarin. Sebab itu, jika kita mencari pasangan ayat yang dari yang lain, dan jika kita memahami dengannya, bisa kita memahami lebih. Ini kata Tuhan. Nah, seperti yang saya berkata kemarin, Alkitab dalam bahasa Korea jadi 1800 halaman. Tidak sama sekali ada gambarnya. Sudah ada penuh dengan huruf-huruf saja. Jika saya membutuhkan 6 hari dan tidak melakukan yang lain, membaca firman Tuhan, bisa menghabiskan semua Alkitab. Jika saya membaca 10 jam per hari, 6 hari bisa baca semuanya. Pada saat saya membaca Alkitab sekitar 30 kali, saya dapat menggambarkan tentang Alkitab yang sebelumnya masih belum tahu. Dulu, setelah itu, siapa saja yang membaca Alkitab awalnya, orang yang melakukan 10 hukum akan diberkati. Mereka akan berpikir begitu, tapi di dalam sejarah kemanusiaan, tidak sama sekali yang dibenarkan dan diberkati oleh melakukan 10 hukum dengan sempurna. Sebab itu, kita butuh Yesus Kristus yang mati ganti kita. Untuk kita maju kepada Tuhan, ada 2 caranya. Satu, yang Tuhan mengharapkan adalah kita maju kepada Tuhan memperoleh Yesus Kristus saja. Seluruh Alkitab berkata begitu. Tetapi kita manusia sering berkata dengan pikiran diri, saya menjaga hukum Taurat tentang hari Sabat hari ini, jadi
Seperti begitu, mereka mau maju kepada Tuhan dengan perbuatan diri. Ini apa? Kehidupan rohani kita, hampir semuanya. Saya sudah membaca banyak buku rohani yang terkenal dan banyak tokoh-tokoh yang pemimpin Kristen. Tetapi kenapa mereka tidak menyatakan apa yang kata dari kitab suci? Seperti begitu, ya, Yesus Kristus menghapuskan dosa kita. Seperti Yesaya 44 ayat 22 berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut di perbankan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Nah, jadi untuk kita menerima pengampunan dosa, ini 100% hasil usaha dari Yesus Kristus. Jika seseorang melakukan hukum Taurat dan melakukan yang baik ini dan yang lain, itu tidak akan terjadi olehnya. Jadi, firman Tuhan yang kita baca hari ini di cerita orang jatuh ke tangan penyamun ini, apa yang orang jatuh tangan penyamun ini melakukan untuk dia dapat diselamatkan? Coba kita berpikir itu. Ini apa yang perumpamaan dari Yesus Kristus? Kata Tuhan, ada yang turun Yerusalem ke Yeriko dan jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Nah, Yerusalem adalah kota di hutan dan artinya kota yang terbangun di atas hutan dan gunung. Jadi waktu itu pada saat Daud mau mengalahkan kota Yebus, kata orang Yebus adalah apa? Ya, kamu Daud tidak dapat mengalahkan kami. Jadi orang yang cacat dan tidak bisa berjalan pun dan orang buta pun mengalahkan kamu. Karena kota Yebus adalah berada di dalam hutan gunung. Jadi di dalam firman Tuhan ada banyak cerita bagaimana mengalahkan kotanya. Biasanya memang tembok dari kota tidak begitu besar, setinggi 20 meter atas. Tidak mungkin kan? Jadi jika mereka membawa pasir dan meletakkannya, dan sudah bisa meletak sampai 20 meter high, tinggi kan? Dan dengan begitu mengalahkan mereka. Dan mereka hanya membawa pasir dan membuat tangga di sebelahnya. Dan dengan begitu sudah bisa cukup mengalahkan kotanya. Dan kota Yerusalem, saudara, ini dapat dikatakan kota Daud, kota Sion, dan sudah ada di atas puncak gunung. Dan di atas puncaknya ada kotanya. Nah, apa saja yang menaruh pasir dan batu di sana sudah tidak akan di situ. Jadi, mengalahkan kota Yebus itu sudah tidak bisa. Jadi banyak musuh-musuh datang untuk mengalahkan kota Yebus, tapi tidak dapat dikalahkan. Tapi Tuhan setelah Daud menjadi raja atas mereka, Tuhan mempunyai hati untuk membangun kota dan bait suci di atas Yerusalem. Tetapi bagaimana mungkin dia dapat mengalahkan kota yang ada di atas puncak gunung? Pada saat ada yang hujan, pasti akan ada lubang untuk air mengalir. Dan jika kita masuk ke sana, dapat kalahkan mereka. Jadi jika kita masuk ke dalam sana, pasti kami akan mengalahkan kota itu. Nah, jadi itu dapat tertulis di dalam Alkitab juga. Pada saat saya datang ke Israel, pada saat saya maju ke kota Israel dan naik bus, tapi bus itu agak rusak dan tua, jadi berhenti di tengah jalan. Jadi waktu itu sopir memperbaiki seterusnya. Jadi ini bagaimana mereka turun dari Yerusalem ke Yeriko. Karena Yeriko adalah tingginya rendah sekali, seperti ketinggian yang laut, dan juga ada banyak pohon-pohon dan pohon olive, zaitun dan juga banyak sekali. Jadi dia turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ini jalan turun ke dalam perhutanan dan jatuh ke tangan penyamun. Nah, ini cerita diciptakan oleh Yesus Kristus, dan dia memukul dia sampai setengah mati dan meninggalkan dia. Nah, di sini seorang ahli Taurat
dia berkata kepada Yesus di ayat 25 berkata, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi dia berkata, maksudnya apa? Dia bisa melakukan sesuatu untuk dia menerima hidup yang kekal. Benarkah? Lalu Yesus berkata kepada ini, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Nah, memang ada banyak orang yang membaca Alkitab seterusnya, tetapi kata Yesus, apa yang tertulis dalam hukum Taurat dan apa yang kau baca di sana? Jadi pertanyaan ini maksudnya kita dapat memahami hukum Taurat dengan sisi ini dan dengan cara yang lain. Itu maksudnya. Jadi apa yang tertulis di dalam kitab Taurat? Nah, itu tertulis bagaimana? Dan apa yang tertulis dalam hukum Taurat dan apa yang kau baca di sana? Jadi jika kita hanya memahami tentang firman Tuhan dengan sederhana, ya memang semua orang dapat mengikuti dengan pikiran diri sendiri. Oleh sebab itu, banyak keberbedaan sudah diciptakan seperti banyak denominasi juga. Di Korea juga, di dalam gereja Presbyterian juga mempunyai 200 denominasi yang sudah berbeda. Mereka sudah mempunyai Alkitab yang sama, tapi kenapa hal ini terjadi? Cara pemahaman mereka sudah berbeda. Jadi untuk kita melakukan kehidupan rohani, kita harus tahu tentang firman Tuhan dengan baik-baik. Dan apa maksud Tuhan? Kita harus memahami dengan baik. Dan banyak orang jarang membaca Alkitab. Saya sudah bertemu banyak hamba-hamba Tuhan. Dan mereka sungguh tidak membaca Alkitab mendalam. Tapi saya membaca Alkitab, ya, seperti yang sebenarnya saya berkata, ini 1800 halaman. Jika saya tidak melakukan apa-apa dan fokus membaca dalam 6 hari, ya bisa membaca semuanya. Terkadang saya menyediakan waktu untuk membaca seterusnya. Setelah saya membaca sekitar 30 kali, saya dapat menerima, merasa gambar tentang kitab. Dan pada saat kita ke Keluaran pasal 19, Tuhan berkata kepada orang Israel, dan ayat pasal 20, Tuhan memberikan 10 hukum kepada mereka. Pada saat di Keluaran, jika mereka melakukan semua hukumku, mereka akan menjadi kebangsaan iman dan bangsamu akan diberkati, katanya. Dan orang-orang Israel berkata, kami akan melaksanakan semuanya. Ya, coba kita cari Alkitab di Keluaran pasal 19. Mulai ayat ke-5 ini berkata, jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dan antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah, lalu ayat 8 berkata, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Coba saya tanyakan, di antara semua orang di atas bumi ini, apakah ada satu orang pun bisa melakukan semua segala firman Tuhan, perintah Tuhan? Tidak mungkin. Tapi orang salah memahami bahawa jika saya berusaha sungguh-sungguh akan mungkin terjadi. Tapi kata Tuhan, jika dia mengabaikan satu dari semuanya, semuanya akan dibinasakan. Ulangan 28 juga berkata, jika dia melakukan dan kehendak Tuhan, dia akan diberkati baik dalam di luar, bakulnya dan hambamu, Tuhanmu, tamumu semuanya akan diberkati. Tapi jika tidak melakukan akan dikutuk. Tapi mereka berkata apa? Kami akan melaksanakan. Ini masalahnya mereka. Ada seseorang yang narkotika. Kenapa mereka pakai narkoba? Dan sering mereka berkata, jika dia memutuskan, ya pasti saya tidak akan pakai lagi. Tapi tidak mungkin. Yang pencuri. Apa yang dia berkata? Jika dia takut tangkap, tidak akan mencuri.
Dan kehidupan di dalam penjara, betapa sedihnya, sulitnya itu kan. Saya sudah mengajar narapidanya selama 10 tahun di penjara. Dan saya sudah kenal dengan baik-baik. Kenapa? Mereka mencuri karena mereka berpikir dengan cara ini tidak akan tertangkap. Ini apa yang mereka berpikir. Orang yang perempuan yang berzina. Kenapa? Karena keinginan nafsu, karena laki-laki itu adalah tampan sekali, saya ingin tidur bersama dia. Ya, memang keinginan perzinahan dapat terjadi, tetapi jika dia berpikir jika dia tertangkap akan dihukum mati, jika bisa berpikir begitu, dia tidak akan berbuatnya. Tetapi kenapa dia berbuat zina? Jika dia diam-diam dengan main laki-laki tidak akan tertangkap, dia percaya pikirannya diri. Jadi kebersamaan kepada narapidana di penjara, mereka adalah hanya berpikir sederhana saja. Dengan cara ini tidak akan tertangkap. Sepertinya begitu. Jika perempuan takut tertangkap, ya dia tidak akan berbuat. Tapi kenapa dia berbuatnya? Pada saat dia mempunyai hawa nafsu keinginan daging itu, ya pikiran yang tidak akan tertangkap. Seperti begitu dia mempercaya dirinya sendiri. Nah, kenapa orang bermain judi? Tidak ada yang mau hilang uang pada judian. Semuanya mau hasilkannya. Tapi di dalam hati mereka, hati yang keinginan menang lebih kuat daripada takut kehilangan. Jadi mereka terasa akan dapat dan menang. Jadi membawa uang sekolah anak dan bermain judi. Karena apa? Jika dia menang, itu menjadi 2 kali lipat. Jadi tidak masalah. Jadi, walaupun istri dirawat rumah sakit dan membawa uang untuk operasi. Ya, jika dia menang, ini menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat. Jadi, enggak apa-apa kiranya. Jadi, dia main judi, tapi jika dia kalah, hilang uangnya, istri tidak dapat operasi dan mati. Tapi, dia tidak bisa berpikir begitu, dan hanya berpikir, aku akan menang. Tapi, hilang dan menangis, dan sudah hilang rumahnya. Tapi kiranya kali ini akan menang, kali ini akan menang. Dengan begitu mereka menjadi pecandu perjudian. Jika dia dapat berpikir, kemungkinan aku sempat hilang, dia tidak akan bermain. Sepertinya begitu, mereka ditipu dirinya sendiri. Jadi dengan uang biaya sekolah anaknya, dengan biaya operasi istrinya pun bisa main judi, karena tidak ada orang yang berpikir dia akan sempat kalah. Dia percaya pikiran diri, perasaan diri yang kemungkinan akan menang. Seperti yang saya menemukan narapidana di penjara. Dan mereka juga berpikir begitu. Saya sudah menulis beberapa buku tentang mind education, yang cara pula berpikir. Pada saat tahun 2007, saya diundang komunis pemuda community di China dan menyampaikan seminar di sana. Dan tahun 2009 bulan Desember saya datang di komunis pemuda di China, dan kepada mereka saya sampaikan kuliah selama 2 hari. Waktu itu mereka sudah memutuskan bahwa menyerahkan penanggung jawab pengajaran kepada anak muda di sana. Dan tahun berikutnya, tahun 2010, kami sudah berjanji mengadakan acara IIF World Camp di sana, tapi itu tidak berhasil. Setelah itu, ya satu kantor cetak buku mengabari ke saya bahwa ya kuliahmu kepada komunis pemuda itu bagus sekali. Jadi dia mau mencetak buku tentangnya, tapi materinya agak kecil. Jadi jika menambah dan memberikan ke saya akan membuat cetak buku. Jadi saya suka itu, lalu saya menambah materi, lalu membuat seperti buku dan cetak buku di Korea dulu. Lalu itu terjual banyak sekali di Korea. Setelah saya mencetak buku tentang mind education sama dunia hati tentang anak-anak muda. Tahun 2010 saya membentuk organisasi namanya IYF dan kerja untuk pemuda-pemudi, biasanya kepada mahasiswa. Pada saat saya melihat para mahasiswa, ya mereka adalah luar biasa, tampan dan masih muda.
Dan kehidupan mereka jauh lebih baik daripada waktu saya masih muda. Tetapi satu ketika saya bertemu dengan seorang anak muda, ternyata hati dia gelap sekali. Dan setelah saya bertanya kepadanya, ia berkata dia tinggal bersama dengan ibu tiri. Nah, sekarang di dalam gereja kami, yang persentasi yang cerai sangat-sangat rendah. Tapi yang persentasi penceraian di kota Seoul sekitar 40%. Tapi gereja kami 0,1% ke bawah. Dan juga sudah seperti yang kelihatannya minus karena ada yang cerai dari luar dan menikah di dalam gereja. Jarang ada cerai. Dan saya melihat kegelapan dan penderitaan dalam hati kepada anak muda. Pada saat dia tinggal dengan ibu tiri atau ayah tiri, sering dia mempunyai pembencian untuk membunuh orang tuanya. Begitu yang kejahatan penuh dalam hatinya. Kami mencetak majalah namanya Tomorrow, dan itu majalah bagus sekali untuk mind education. Pada saat kami mencetak majalah Tomorrow, dan kami terus menulis bahan-bahan yang tulisan biar orang dan mahasiswa-mahasiswi dapat hidup dengan baik-baik. Bulan Mei ini ada cerita tentang suami istri tertulis di sana. 10 tahun yang lalu, seorang ibu yang muda datang di gereja kami. Sekitar sebulan dia ikut gereja kami dan dia menerima pengampunan dosa dan dilahirkan kembali. Lalu kehidupan dia menjadi sangat berubah dan kelihatannya sangat berbahagia. Satu ketika ibu itu meminta kursutan dari saya dan kami duduk bersama. Katanya dia cerai 2 tahun yang lalu. Saya tanya, kenapa mencerai? Katanya, pikirannya dan karakternya sudah tidak cocok dengan suaminya. Waduh, jika tidak kebersamaan karakter sudah mau cerai, katanya, Pak Pendeta nggak tahu tentang suamiku, coba tinggal bersamanya. Katanya, waduh, kenapa saya tinggal bersama suamimu, saya tinggal bersama istriku? Kata dia adalah, sikap pola pikir sudah jauh berbeda. Saya tertawa. Saudara ini berkata, kenapa? Pak Pendeta tertawa. Anda menawarkan saya. Dan saya jelaskannya, jika ada yang membeli televisi, tetapi suara terlalu besar. Jika suara terlalu besar, akan membuang televisi itu. Kita akan pakai remote control dan menguranginya suara. Jika pasang AC, tapi terlalu dingin, akhirnya membongkar dan buang itu. Tidak kan? Tapi kita mengontrol yang temperaturnya, kan? Nah, manusia adalah yang diciptakan 10.000 kali lebih yang akurat dari televisi atau AC, kan? Jadi jika kita melihat tubuh manusia, ini adalah luar biasa. Tubuh kita sepertinya hidup dengan bagaimana, tapi selalu dipengaruhi oleh hati kita. Dulu saya sakit jantung. Sejak kecil saya sakit jantung tidak sehat. Tetapi tahun 1999 Tuhan sembuhkan total. Di dalam Alkitab ada banyak janji dari Tuhan. Saya berdoa sesuai dengan janji Tuhan, dan Tuhan mengerjakan sesuai dengan janjinya. Ada banyak orang yang hanya tahu tentang Alkitab dengan sederhana, tapi jarang ada yang mengenal Alkitab dengan baik-baik. Tapi firman Tuhan sudah mempunyai jalan, cara hidup kita ada di sana, tapi banyak orang tidak tahu hal ini. Seperti kemarin saya berkata, Alkitab pasti akan ada pasangan. Kita jika memasangkan dan mempercaya, Tuhan akan kerjakan sesuai dengannya. Dan apa yang jemaat-jemaat dari gerejaku menyukai adalah jika mereka mengalami kesulitan, mereka sering datang kepadaku dan tanya tentang kitab. Dan pada saat saya menjelaskan
tentang firman Tuhan. Jika mereka mengikuti sesuai dengan firman-Nya, pasti Tuhan akan memberikan kasih karunia kepada mereka. Di Lukas pasal 10, ahli Taurat berkata, apa yang kuperbuat untuk memperoleh hidupnya kekal? Ya kan? Ya, guru, apa yang kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Tetapi saudara, untuk menerima hidup yang kekal, itu tidak sebab untuk kita melakukan sesuatu, tetapi hanya oleh kasih karunia Tuhan. Efesus pasal kedua, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Lalu, ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Katanya apa? Kita mengikuti, mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, roh ini, kejahatan ini terus mempengaruhi kita pergi ke jalan yang beda dari tuntunan Tuhan. Yudas Iskariot adalah seorang murid dari Yesus. Tapi Yohanes 13 ayat 2 berkata, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Jadi, banyak orang yang percaya Yesus sekarang ini, terus-menerus mereka dengar suara dari iblis dan dipengaruhi olehnya, akhirnya mereka membaca firman Tuhan dalam pandangan itu. Jadi bagaimana sisi mereka memandang firman Tuhan dan bagaimana Tuhan memahaminya itu sudah berbeda. Jadi apa yang ahli Taurat berkata, apa yang kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat 26 berkata, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Nah, cerita ini adalah hukum Taurat tetap sama, tapi ini dapat dibaca dengan sisi ini dan juga dapat dibaca dengan sisi yang lain maksudnya. Sebab itu Yesus bertanya ulang kepada ahli Taurat. Jadi kepada kita juga membaca Alkitab, tetapi dengan cara ini, dengan pandangan ini baca, dan juga dengan pandangan cara yang lain bisa dibaca. Jika kita membaca Alkitab dengan dituntun oleh penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh jahat, dengan pandangan itu kita dapat memahaminya. Ya, semua jemaat di seluruh dunia, mereka walaupun tidak sempurna tapi berusaha untuk melakukan hukum Taurat yang ada di dalam Alkitab. Mereka sungguh-sungguh berfikir dan berusaha melakukan sesuai dengan hendak Tuhan. Tetapi iblis menipu kita, menipu dan terusnya. Coba kita dengarkan. Ya, seorang jatuh ke tangan penyamun, dia seorang turun Yerusalem ke Yeriko, jatuh ke tangan penyamun. Ini Yesus berkata, lalu penyamun-penyamun memukul kala dia setengah mati, meninggalkan dia. Kata dia setengah mati, apakah dia dapat berjalan? Apakah dia bisa kabur? Tidak, ya kan? Tidak bisa. Ini adalah kondisi sekarang jatuh tangan penyamun. Ini apa maksudnya? Ini kondisi kehidupan rohani kita manusia. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Amin. Amin. Nah, saya jelaskan melebihinya. Pada saat itu seorang imam datang kepadanya dan melihat orang itu. Dan pada saat dia bertemu orang jatuh tangan penyamun. Artinya apa? Di sini akan ada penyamun. Ya, ada yang jatuh tangan penyamun, maksudnya di sini akan ada penyamun. Mungkin saya pun bahaya terjadi begitu. Dia berpikir begitu kan? Jadi, dia adalah seorang imam tapi dia kabur cepat. Ya kan? Benarkah ya? Jadi seorang Samaria, dalam perjalanan dia datang ke sana, ya siapakah orang Samaria ini?
adalah Yesus Kristus. Dia sudah mengorbankan diri datang untuk membantu menyelamatkan dia. Dan apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Maksudnya, pada saat kita membaca Alkitab, ada yang bisa berpikir, ya ini bukan yang saya bisa melakukan. Ini apa yang dia tak harus mendapat. Akhirnya Yesus dapat kerja untuk dia. Tapi kepada mereka yang berpikir dia bisa melakukan, dia sendiri berusaha untuk melakukan hukum Taurat dan membenarkan diri. Tidak mungkin mereka dapat menyelamatkan diri. Kalau begitu, kenapa Yesus harus datang? Nah, di sini yang penting sekali, faktanya di sini adalah di dalam di angkasa ini Tuhan membagikan dua macam orang. Satu adalah juru selamat yang memberi keselamatan. Yang kedua, yang diselamatkan, menerima keselamatan. Ya kan? Kalau begitu, saudara, Tuhan Yesus adalah seorang yang memberi keselamatan atau menerima keselamatan. Dia adalah juru selamat yang pemberi keselamatan. Tapi kita, jika juru selamat atau harus menerima keselamatan, siapa? Coba kita jawabkan. Kita juru selamat, pemberi keselamatan, pemberi keselamatan, tetapi bukan kita harus menerima keselamatan. Ya kan? Banyak hamba-hamba Tuhan di gereja sering mengajar apa? Jadikan seperti orang Samaria yang murah hati. Waduh. Mereka sungguh tidak tahu tentang Alkitab. Bagaimana kita dapat menjadi benar dan membantu menyelamatkan orang yang lain, walaupun aku tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi dua cerita ada di sini tentang keselamatan. Keselamatan ini dia tidak sendiri tidak dapat menyelamatkan diri. Akhirnya juru selamat harus datang. Orang Samaria adalah juru selamat yang memberi keselamatan. Orang jatuh tangan penyamun adalah jika seseorang tidak menyelamatkan dia harus mati. Dia adalah yang penerima keselamatan. Jadi saudara, Alkitab telah berkata sangat-sangat akurat. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiramnya dengan binatang anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangan sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, lawarlah dia. Jadi di sini, yang pemberi keselamatan adalah orang Samaria. Berarti Yesus Kristus. Yang kedua, orang jatuh tangan penyewa adalah penerima keselamatan, yaitu kita semua. Benarkah? Benar? Nah, coba kita ceritakan lanjut. Nah, di dalam cerita ini, orang jatuh penyamun yang menerima keselamatan ini, coba, ada yang tahu apa yang dia melakukan? Apa yang dia melakukan? Dia kerja apa? Dia tidak sama sekali melakukan apa-apa. Benar enggak? Benar? Ya, dia tidak sama sekali melakukan apa-apa. Keselamatan ini 100% harus dijadikan oleh Yesus Kristus saja. Jika kita mengikut campur tangan, itu tidak menjadi kesempurnaan. Keselamatan yang sempurna, ini adalah mungkin bantuan. Bisa paham ya? Ya, dia membantu biar saya hidup, aku kerja sendiri dan Tuhan Yesus membantu. Ini tidak menjadi keselamatan sempurna. Inilah bantuan. Jika saya berenang, yang saya sulit, jadi dia membantu sedikit. Apakah itu keselamatan atau pembantuan? Itu bukan keselamatan, tapi pembantuan. Keselamatan artinya, jika seseorang tidak membantu, aku sendiri berada di dalam kondisi tidak dapat menyelamatkan diri. Itulah pada saat keselamatan akan terjadi. Jadi pada saat kita menerima keselamatan, 100% Yesus sendiri harus bekerja.
Jika kita menambah kerja diri kepada kerja Yesus, itu tidak menjadi keselamatan tetapi bantuan. Ini apa yang Alkitab berkata kepada kita dengan sangat-sangat akurat. Akhir ini, kenapa banyak orang tidak bisa menerima keselamatan Tuhan? Mereka melakukan hukum Taurat, berbuat baik, mempersembahkan, melakukan ini dan yang lain. Mereka menerima keselamatan Tuhan. Akhirnya, tidak bisa menerima keselamatan Tuhan. Karena keselamatan ini hanya terjadi oleh kasih karunia saja, tanpa pengusahaan diri. 100% dikerjakan oleh Yesus Kristus. Akhir-akhir ini, banyak orang berusaha dan berdoa, berpuasa, bertobat, melakukan ini dan yang lain seterusnya, dan akhirnya mendapat keselamatan. Tapi Alkitab berkata apa? Di Lukas pasal 10, perumpamaan Yesus orang jatuh penyamun ini. Coba membaca dengan baik-baik. Apa yang orang jatuh penyamun ini melakukan? Dia tidak bisa melakukan, tidak sama sekali melakukan apa-apa. Benarkah? Jadilah ini arti keselamatan. Inilah keselamatan. 100% terjadi oleh hanya Yesus Kristus saja. Tetapi banyak gereja-gereja saat ini mencampurkan ini. Kalau begitu, tidak akan dihitung seperti apa? Kasih karunia. Jadi mereka tidak bisa menerima keyakinan tentang keselamatan. Yesus mati atas kayu salib. Jika keselamatan kita terjadi oleh kematian Yesus Kristus 100%, ya walaupun kita tidak melakukan apa-apa, hanya terima saja, sudah cukup. Tapi banyak orang salah mengajar dan salah memahaminya. Jadi membingungkan orang harus melakukan sesuatu. Tapi bagaimana kehidupan Anda juga? Kita melakukan sesuatu yang baik dan mempersembahkan 10% dan melakukan hukum Taurat. Ya Tuhan, walaupun aku masih ada kekurangan, tolong bantulah aku biar diberkati. Jika saya berbuat lalu, jika saya berdosa, aduh Tuhan ampunilah dosaku. Apakah ini kehidupan rohani enggak? Kenapa orang tidak yakin keselamatannya adalah keselamatan tidak akan terjadi 100% oleh Yesus Kristus saja, tapi kiranya mereka ditipu oleh iblis. Kita harus melakukan sesuatu yang terbaik, tapi jangan ditipu, karena keselamatan Tuhan tidak sama sekali terhubung dengan perbuatan kita. Ini semuanya suara dari iblis. Keselamatan hanya oleh pekerjaan Yesus Kristus saja. Amin. Amin. Yesus bertanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Kenapa? Karena hukum Taurat dapat dipahami dengan ini atau cara yang lain. Melakukan hukum Taurat dan mempersembahkan, ya, mereka bertobat dan menerima keselamatan kiranya. Tapi tidak mungkin. Apa yang mengampun dosa kita, ini bukan kerjasama dengan kita dengan Yesus. Bukan kita mati atas kayu salib, tapi Yesus sendiri mati di sana. Dia mati karena dosaku. Tidak sama sekali ada yang tertinggal pekerjaan untuk kita untuk menyelamatkan diri, tapi semuanya dilaksanakan oleh Yesus. Amin. Nah, jadi Lukas pasal 10. Apa yang dikerjakan oleh orang jatuh penyamun ini? Tidak sama sekali ada. Dia hanya terbaring saja. Lalu datang seorang Samaria sedang perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Maksudnya dalam hati dia sudah membelas kasihan kepadanya. Lalu perbuatan darinya dinyatakan. Lalu ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Siapa yang mendekati kepadanya? Orang Samaria atau jatuh tangan penyamun itu? Orang Samaria. Dia sendiri datang kepada yang jatuh tangan penyamun. Jadi juru selamat dia sendiri bekerja. Sekarang ini banyak orang berusaha mau mendekati kepada Yesus dan mereka mau bergerak. Tetapi Yesus harus datang kepadanya. Lalu bilang apa? Membalur luka-lukanya sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Memang sekarang ini banyak obat-obatan yang baik sekali, tapi yang zaman yang dahulu masih belum ada obat-obatan yang baik, ya kan?
Jadi pada saat ada terluka, awalnya menuang anggur. Seperti kita datang ke rumah sakit, akan dilaksanakan disinfeksi, ya kan? Memang anggur itu tidak berfungsi seperti obat disinfeksi, tapi dengan alkohol itu dan membunuh kuman di sana. Nah, setelah itu yang penting adalah pada saat orang terluka kebakaran, jadi kulitnya terbakar ya. Kalau begitu, kulit manusia tidak bisa menjadi penjaga dari kuman. Lalu dia kasih vaselin, biar kuman-kuman tidak akan masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi, minyak ini berfungsi seperti vaselin itu. Awalnya disinfeksi dengan alkohol, dengan membunuh kuman, lalu memblokir kuman masuk ke dalam tubuh manusia dan membalut dengan vaselin, dengan olinya. Nah, sebenarnya seharusnya kasih anggur dulu untuk disinfeksi, lalu menyiram minyak. Tetapi di sini katanya menyiram dengan minyak dan anggur, ya kan? Nah, ini agak kiranya terbalik. Ini katanya secara rohani. Minyak berarti Roh Kudus, anggur berarti kegembiraan. Pada saat kita menerima Roh Kudus dan memimpin kehidupan kita menjadi kegembiraan kepada yang sudah menerima keselamatan. Lalu membalut luka-lukanya. Jadi, minyak dan anggur. Awalnya sebenarnya anggur dan minyak, tapi secara rohani setelah orang menerima Roh Kudus akan kedatangan kegembiraan juga, karena anggur berarti kegembiraan. Jadi setelah minyak dan anggur terjadi, jadi menerima Roh Kudus dan kegembiraan tetap masuk ke dalam kita, lalu membalut luka-lukanya. Karena biar minyak tidak akan hilang, anggur tidak akan hilang. Dan menaikkan di atas keledai tunggangannya dan membawa ke tempat penginapan dan merawat dia. Nah, jadi seorang Samaria yang murah hati ini, dia bertemu orang jatuh tangan penyamun, dan dia pergi kepada, dari dahulu dia berbelas kasihan kepada memandang orang ini, dan hati yang membelas kasihan memimpin tubuh orang Samaria datang kepada dia dan menyelamatkan dia, dan pergi kepadanya dan menyiram dengan minyak dan anggur, dan membalut luka-luka, dan menaikkan di atas keledai tunggangannya, membawa ke tempat penginapan, merawatnya, lalu keesok harinya menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan dan suruh dia, rawatlah dia. Kalau kau belanja lebih, aku akan menggantinya. Jadi, 10 hal ini semuanya dilaksanakan oleh orang Samaria dan menyelamatkan orang jatuh tangan penyamun. Nah, di antara semua pekerjaan-pekerjaan ini, ada apa yang dikerjakan oleh orang jatuh tangan penyamun? Tidak sama sekali ada. Semua segalanya dilaksanakan oleh orang Samaria. Jika kita mengikut campur pekerjaan keselamatan Tuhan, makin kita menghancurkannya. Semakin banyak kita mengikut campur, tangan kita akan menghancurkan. Hanya Yesus sajalah yang harus mengerjakan. Di Lukas pasal 10, yang cerita-cerita yang menarik ini, Yesus berkata, dan 35, rawatlah dia, jika kau beranjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. 36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Kata Yesus, perbuatlah demikian. Ya kan? Ya, tapi jika kita berusaha melakukannya, pasti tahu bahwa kita tidak bisa melakukan begitu. Apakah kita sungguh bisa melakukan semua pada saat kita menemukan orang jatuh penyamun? Pasti di sekitarnya ada penyamun lagi, kita sempat hilang nyawa, kerugian, apakah kita membantu dia seperti dia? Nah, seperti segenap hatimu, ya itu tidak mungkin terjadi. Hanya Yesus sajalah yang bisa melakukan. Tapi kita bisa melakukan sedikit, tapi tidak sepenuh seperti Yesus Kristus. Karena kita bukan seorang yang juru selamat, tetapi
hanya menerima keselamatan. Banyak orang memutarbalikkan tentang pemahaman tentang keselamatan. Dan mereka sungguh-sungguh berusaha, mereka mau menjadi orang Samaria. Dan Roma, apa yang Paulus berkata, di dalam aku tidak ada yang baik, diam di dalam aku. Dan Tuhan berkata juga, Kejadian pasal 6. Dan berkata, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi, pandangan Tuhan bagi kita adalah selama-lamanya selalu membuahkan kejahatan. Semua kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Memang kita tidak berfikir seperti Tuhan berfikir, memang ada yang jahat, tapi ada sebagian yang baik. Ini kiranya kita. Satu ketika saya memberi khotbah pada saya melayani di kota Daegu, ada yang saudari yang membisnis apotik. Setelah dia dengar khotbahku, dan lalu dia tanya kepada saya. Karena daerah Padang itu adalah daerah ujung-ujung di kotanya. Jadi orang-orang yang miskin biasanya tinggal di sana. Katanya di sana ada orang-orang yang sakit, seharusnya meminum obat secara rutin. Jadi mereka biasanya sekali sebulan, 2 kali sebulan harus datang dan beli obat. Tetapi terkadang mereka tidak mau datang apotik dan beli obat lagi. Jadi saudari ini kaget dan telepon kepada orangnya. Coba datang di apotik. Dan apakah Anda punya obat? Tanyakan, nggak ada bu. Dan kenapa tidak mau beli? Katanya tidak punya uang. Tapi kamu harus minum obat. Jika tidak, itu bahaya. Katanya aku tidak punya uang. Bagaimana caranya? Jadi saudari kasih obat dulu. Jika ada uang, nanti gantinya. Kalau begitu, sekitar 20-30% orang ganti uangnya. Tapi kata dia, saya sudah memberi obat gratis kepadanya. Apakah ini hal-hal yang baik? Bukan, Pak Pendeta, dia tanya. Saya berkata, ini yang benar, yang bagus. Tapi, tidak kebenaran sesungguhnya. Kepadanya, saya harus menjelaskan. Seperti dulu saya pernah ke Amerika untuk seminar. Ada yang seorang ibu yang hadir memberi kalung emas yang banyak. Tapi saya meninggalkan dan tidak bawa pulang ke Korea. Karena jika saya membawa itu ke Korea, pasti dikena bea cukai. Setelah saya tiba di bandara, yang tukang bea cukai berkata, apakah Papa ada yang lapor? Ya tidak ada. Tapi dia mau memeriksa tasku dan menemukan kalung emas yang banyak sana. Jadi saya merasa kaget sekali. Dan kemungkinan ada seorang yang melihat kalung yang saya meninggalkan dan masukkan kembali dalam tasku. Tetapi saya berpikir bahwa orang-orang Amerika jarang pakai kalung emas murni. Tapi orang Korea sukanya. Tapi seperti Korea yang negara yang aman, biasanya pakai kalung emas yang murni. Tapi Amerika bahaya, jadi tidak akan pakai yang murni. Jadi ini pasti yang saduran. Dan saya berkata kepadanya, ini bukannya emas murni, tetapi ini adalah saduran. Katanya tukang BA, saya tidak bisa membagikan. Saya meminta membawa satu pisau dan biar dia menggilingnya. Yang seorang BA berkata, apakah boleh membiling? Ya boleh, nggak apa-apa, silakan. Jadi dia menggiling di kalung itu, di luarnya kelihatannya emas, tapi di dalamnya ada besi yang lain. Jadi ini apa? Kalung yang sadur emas. Jadi dengan cerita ini saya ceritakan kepada saudari yang apotik itu, seperti kalung emas yang murni, bagaimana kita mengukir dan memotong di tengahnya, semuanya seharusnya emas. Tetapi jika ada sesuatu yang besi lain ditemukan, ini adalah saduran. Jadi memang saudari juga berbuat sesuatu baik, tetapi di dalam hatimu juga ada kejahatan. Jika kamu benar sejati, selalu benar. Tapi kita bisa melakukan yang baik untuk sederhana yang kelihatannya, tetapi di tengah hati kita ada kejahatan, tidak selalu benar. Jadi jangan mengangkat kebenaranmu sendiri. Saya berkata kepadanya begitu. Jadi apa
yang bagaimana orang jatuh tangan penyamun dapat diselamatkan. Dia tidak melakukan apa-apa, tapi orang Samaria melakukan semuanya. Artinya Yesus sendiri melakukan semuanya. Yeremia 31 ayat 34 berkata, demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ya, siapa akan mengampun dosa kita? Adalah Tuhan. Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu Tuhan mengutus Yesus Kristus. Dan dengan kematiannya atas kayu salib telah menghapuskan semua dosa kita. Jadi semua hukuman kita sudah selesai, tidak karena kita melakukan sesuatu yang baik. Karena kebenaran diri, perbuatan kita seperti saduran, kita tidak bisa menghitungkan sebagai kebenaran sesungguhnya. Seperti biarkan Yesus melakukan semuanya. Kita semua berdosa, tapi Yesus mati atas kayu salib karena dosa kita, dan dengan kematiannya telah menghapuskan dosa kita, mengampun dosa kita untuk selamanya dengan sempurna. Ya kan? Dia telah menumpah darah, dia telah menderita dan telah mengampun dosa kita. Jadi tidak lagi kita berkata orang berdosa. Memang kita sudah berdosa, tetapi oleh darah Yesus semua dosa kita telah dihapuskan. Inilah apa yang kita harus percaya. Bukan karena kita melakukan sesuatu, tetapi hanya oleh pekerjaan Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Jadi Alkitab sudah berkata, darah Yesus telah mengampuni dosa kita. Pada saat saya datang di Ghana, dapat bertemu Pak Presiden. Dia berkata, sekarang dirawat dokter tapi makin parah. Kiranya saya kemungkinan 5 hari lagi saya tidak bisa hidup. Dan saya bertanya kepadanya, Bapak Presiden, Anda berkata Anda orang berdosa, dan bagaimana mengetahuinya? Katanya, aku berdosa, jadi aku orang berdosa kan? Saya berkata, itu tidak mungkin. Apakah di negara Ghana, apakah orang berdosa menentukan penghukuman diri sendiri? Tidak kan? Hakim yang menghakiminya. Seperti begitu, apakah Pak Presiden sudah pernah melihat surat keputusan pengadilan? Coba mau lihat? Ya, saya mau lihat katanya. Atau di dalam kitab, saya mau kasih lihat kepadanya. Saya bacakan kepadanya Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Memang sesuai dengan 23, semua orang berdosa dan sudah tidak bisa masuk kerajaan surga. Tapi 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh kematian Yesus atas kayu salib. Walaupun kita tidak melakukan apa-apa, tapi hanya oleh kasih karunia dengan cuma-cuma kita telah dibenarkan. Siapa yang berbuat ini? Tuhan telah berkata, aku membenarkanmu. Memang kita sudah berdosa, tetapi dosamu sudah diampuni oleh darah Yesus di atas kayu salib. Amin. Jadi tidak lagi kita menjadi orang berdosa. Semua yang pembuatan kita adalah jahat dan tidak baik. Tetapi hanya oleh kematian Yesus Kristus. Dia sungguh mati untuk kita, hanya satu kali untuk kematian dia, semua dosa kita diampuni untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Inilah yang kita harus percaya. Jangan mempercaya pikiran diri, tapi firman Tuhan. Kalau begitu, kita sudah dibenarkan dan dikuduskan. Seperti di Lukas pasal 10, orang jatuh penyamun, dia tidak melakukan apa-apa, tetapi orang Samaria kerjakan semuanya. Kita pun tidak boleh melakukan apa-apa untuk pembenaran diri, tetapi Yesus sudah membenarkan kita. Darah Yesus menyucikan kita dari dosa, menguduskan kita, menyempurnakan kita. Kita hanya percaya itu saja. Jika kita percaya, Roh Kudus akan kerja di dalam hati kita. Inilah bagaimana kita percaya Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami mengucap syukur bagimu. Engkau mengasihi kami yang seharusnya dihukum mati karena dosa.
Tapi Yesus mati atas kayu salib karena kami dan mengampun dosa kami seperti salju. Saat ini kami kiranya diri orang berdosa, tetapi kitab dan firman-Mu sudah berkata telah membenarkan kami dan menguduskan kami. Biarlah kami percaya hal ini. Biar Engkau hidup dan kerja kepada kami. Dan tolong Roh Kudus kerja hebat di dalam atas kami, biar kami percaya dan menjadi orang benar. Terima kasih banyak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak.